Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pencurahan Roh Kudus, termasuk peristiwa Pentakosta yang banyak diperbincangkan dalam dunia kekristenan. Setiap aliran dalam kekristenan memiliki pandangannya sendiri mengenai Pentakosta. Insan Pentakosta percaya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Roh Kudus, seperti yang ada dalam Alkitab, khususnya kitab Kisah Para Rasul, masih terjadi sampai hari ini dan dapat terjadi beberapa kali. Ini termasuk pencurahan Roh Kudus itu sendiri, karya-karya dan mujizat yang dikerjakannya. Banyak istilah pergerakan yang telah didefinisikan oleh para ahli. Yang pertama, Dr. Peter Wagner. Dia menggunakan istilah Third Wave Movement, di mana Azusa Street dikatakan sebagai gelombang pertama, gerakan karismatik sebagai gelombang kedua, dan pemulihan tanda-tanda dan mujizat sebagai gelombang ketiga. Yang kedua, Dr. Billy Wilson, presiden dari ORU dan co-chair Global Empower 21, menggunakan istilah Fourth Wave atau gelombang keempat untuk menggambarkan kegerakan Roh Kudus masa kini dan masa depan. Beliau menempatkan Azusa Street sebagai gelombang pertama dan masa kini sebagai gelombang keempat. Yang ketiga, Dr. Tim Hill, General Overseer dari Church of God Cleveland, Tennessee, menyatakan visi bahwa amanat agung akan dituntaskan dengan kuasa Pentakosta di masa kini. Garis besar dari semua pembahasan di atas mengenai pekerjaan Roh Kudus di masa yang akan datang adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus hanya bisa diselesaikan dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu kita sangat merindukan adanya lawatan Roh Kudus yang secara luar biasa di masa kini dan yang akan datang. Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo juga mendapatkan visi dari Tuhan mengenai apa yang Roh Kudus akan dan sedang kerjakan di masa-masa ini, yaitu yang disebut dengan Pentakosta ketiga. Yang menarik untuk dibahas adalah apa yang membedakan visi ini dengan yang diutarakan oleh para hamba Tuhan Pentakosta karismatik lainnya. Visi Pentakosta ketiga adalah keberlanjutan dari peristiwa Pentakosta yang terjadi di kamar atas Yerusalem sebagai Pentakosta pertama. Berlanjut ke peristiwa di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan sekarang kita ada pada masa Pentakosta ketiga. Kita perlu memperhatikan ciri-ciri dari Pentakosta yang pertama sebagai indikator dalam menganalisa berbagai kegerakan Roh Kudus yang terjadi semenjak Yerusalem sampai hari ini. Ciri-ciri yang dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta adalah, pertama, bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 8 sampai yang ke-11, orang Yahudi diaspora dan mereka yang tinggal di Yerusalem datang dan menghadiri kejadian Pentakosta itu. Tercatat juga ada orang Kreta dan orang Arab ada di sana. Saat pertobatan dan penuaian terjadi di Yerusalem, 3.000 orang bertobat dan gereja mula-mula pun bangkit. Yang kedua, penekanan terhadap bahasa roh atau glosolalia dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, ketika para murid dibaptis Roh Kudus, maka mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Lukas menekankan apa yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua sebagai model untuk pencurahan Roh Kudus pada zaman itu dan juga zaman selanjutnya. Kita melihat ini di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 46 dan 19 ayat yang ke-6.
Kata glosais yang sama juga digunakan. Sepanjang kitab kisah para rasul, kita melihat bagaimana Roh Kudus menyertai kesaksian dan pemberitaan firman dengan tanda dan mujizat. Yang ketiga, memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Ketika Petrus berkhotbah di depan orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi itu, dia menutup dengan tantangan keselamatan dan 3.000 orang bertobat. Sejak itu, pemberitaan Injil merebak ke berbagai penjuru dunia. Berdasarkan ketiga ciri-ciri tersebut, maka kita dapat melihat apakah kegerakan-kegerakan tertentu dalam sejarah kekristenan dapat dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta. Banyak kegerakan oleh Roh Kudus terjadi dalam sejarah kekristenan. Ada di Swedia, ada di Australia, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Namun, kegerakan-kegerakan luar biasa tersebut hanya memenuhi 1 atau 2 dari 3 ciri-ciri peristiwa Pentakosta. Barulah peristiwa Azusa Street yang menunjukkan pemenuhan dari 3 ciri-ciri peristiwa Pentakosta tersebut. Jadi, ada satu perbedaan antara kegerakan dengan peristiwa Pentakosta. Di dalam satu kegerakan, Roh Kudus bergerak untuk satu maksud, tujuan, wilayah, dan bangsa tertentu. Namun dalam peristiwa Pentakosta, maka tujuannya adalah untuk memenuhi ketiga ciri-ciri yang ditunjukkannya melalui peristiwa Pentakosta pertama dan kedua. Bagaimana dengan Pentakosta ketiga? Visi ini disampaikan pertama kali di Empower 21 Kongres Asia 2013 dan kembali ditekankan pada Empower 21 Kongres Asia 2018. Pentakosta ketiga sudah diterima begitu luas oleh bangsa-bangsa. Pada saat itu tercatat ada 44 bangsa yang hadir untuk menerima dari Roh Kudus mengenai adanya Pentakosta kembali, yaitu Pentakosta ketiga. Dan mereka masing-masing membawa api itu kembali ke bangsa mereka sendiri. Pengakuan juga datang dari komunitas Kristen dari berbagai aliran kekristenan terhadap Pentakosta ketiga secara global. Sekarang, kita memahami apa yang menjadi kerinduan dari visi Pentakosta ketiga. Ini adalah kerinduan agar apa yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 terjadi lagi dengan lebih dahsyat dan besar sekarang. Gereja tidak lagi terpetak-petakan atas dasar suku atau wilayah. Umat Tuhan mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus menyertai mereka sehingga dengan demikian amanat agung diselesaikan. Ini yang seharusnya menjadi visi dan kerinduan semua orang yang menyatakan dirinya sebagai murid Yesus Kristus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memperkatakan Mazmur 91 dengan iman percaya. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah akan melepaskan engkau dari jerah penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan dipintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung kau kalahkan, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah
Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Saya sangat bersyukur boleh ada di tengah kita semua. Kita bersyukur dalam keadaan ini. Saya percaya kita dalam lindungan Tuhan, amin. Saya percaya kita dalam penyertaan Tuhan, karena kita punya Tuhan yang benar, Tuhan yang menjamin hidup setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada hari ini, mari kita buka hati, kita mau sembah Dia, kita mau puji Dia, kita mau agungkan Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami menikmati Tuhan kasih kemurahan-Mu Bapa. Hari ini Tuhan, saat ini dimanapun kami berada, kami umat-Mu Tuhan, kami mau bawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Kami mau mengucap syukur, kami mau berterima kasih, kami mau bersorak-sorai Tuhan atas keagungan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kuatkan hati setiap yang lemah Tuhan Yesus, sehingga setiap kami Tuhan boleh menaikkan pujian dengan penuh kuasa, dengan penuh keyakinan dan pengharapan di hadapan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Mari kita puji nama Dia. Dia Tuhan Allah yang benar. Haleluya. Mari Bapak Ibu dimanapun kita berada, kita tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Allah kita yang dahsyat. Yes. Mari katakan sama-sama. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, amin. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyatakan Kau adalah yang awal dan yang akhir Tuhan. Kami bersyukur, kami memuja Allah yang benar Tuhan Yesus. Kau yang bawa kami Tuhan ke dalam gunung kudus-Mu Tuhan. Di dalam Engkau kami boleh dikuatkan ya Roh Kudus. Mulut kami memuji nama-Mu senantiasa Bapa. Terima kasih Yesus. Mari bawa hatimu di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Amin Tuhan. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku dan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji dan angkat. Amin Tuhan.
selalu puji. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan. Sebab itu ku mengakui Tuhan. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan yes Tuhan, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Yesus kemuliaan bagimu. Yesus kemuliaan bagimu. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia. Oh Yesus Tuhan. Ora la baya shakana la baya so. Ikana la baya se yanamo. Haleluya. Kuria la bakara la baya shakana la baya mo. Ikana la baya sikina la baya sandia la mo. Kami sembah Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Oh kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu. Ora la baya shakana la baya se, ora la bakara la baya shakana la baya mo. Ika bakara la baya sandia la mo, ira bakara la baya sandia la mo, ira bakara la baya mo. Namamu ditinggikan Tuhan, namamu dimuliakan. Kami menyembahmu Yesus. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, haleluya Yesus. Mari terus sembah Dia, mari terus sembah Dia dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu dimanapun kau berada, mari terus sembah Dia, sembah Dia dalam roh. Oralabaya syakaralaba. Itu memberimu kekuatan, itu memberimu kekuatan, itu memberimu pengharapan. Dari mulutmu mari puji Dia, mari sembah Dia. Urabakaralaboya syakaralabaya ralabaya ralabo. Iranabakaralabo lerabakaralabaya sandiaralabo. Yesus, kami menyembahmu Tuhan, kami rindu Engkau Yesus. Oh Yesus. Iranabakaralabaya syarabarababababababababaya. Terima kasih Yesus. Iranabakaralabo. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, 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 Yesus.
Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Amin. Saudara, Tuhan Yesus adalah Allah yang sangat baik untuk kita semua. Pandemi terus berjalan, kita melewati hampir 2 tahun ini. Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Nah saudara, mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi keadaan yang benar-benar baru yang belum pernah kita lewati. Kita bingung menghadapi keadaan ini. Tapi biarlah kita tetap berharap dan mengandalkan Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu menyertai kita dan tidak pernah ingkar janji. Mari kita pelajari pada hari ini dari firman Tuhan dari kitab Yosua pasal 21 ayat 45. Demikian firman Tuhan. Ini yang Yosua katakan waktu umurnya sudah lanjut. Dia berkata, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Saudara, saya percaya waktu Yosua berkata seperti ini, saudara, dia melihat ke belakang sebentar apa yang dia lewati bersama dengan bangsa Israel dan juga bersama dengan Tuhan. Yosua waktu melewati semuanya, dia bukannya tidak mengalami hal-hal yang tidak enak. Mereka harus mengalami namanya peperangan, mengalami kesulitan, ya, masa-masa persoalan yang harus mereka hadapi. Tetapi pada akhirnya dia berkata, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak terpenuhi, semuanya terpenuhi. Janji Tuhan yang baik bukan hanya untuk diri Yosua secara pribadi, bukan hanya untuk keluarganya secara pribadi, tapi satu bangsa. Saya percaya Tuhan yang disembah oleh Yosua jugalah Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus namanya. Dia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Janji Tuhan yang baik pasti juga akan terjadi untuk setiap saudara dan saya yang percaya dan mengasihi Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, saya ingin kita semua saat ini kita belajar apa sih yang Yosua alami? Apa sih yang harus saudara dan saya lakukan hari-hari ini? Saudara, kita harus menggunakan paradigma yang baru. Artinya saudara, kemungkinan besar hal-hal yang dulu pernah kita lewati, hal-hal yang dulu pernah kita lakukan dengan berhasil, belum tentu kita bisa lakukan di zaman sekarang. Dari setiap zaman, dari setiap bangsa pasti mengalami perubahan-perubahan. Tapi ada satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu kuasa Roh Kudus tetap sama, berkuasa sampai hari ini. Percayakah saudara akan hal itu? Tuhan menyertai kita. Nah saudara, kitab Yosua pasal yang pertama, kita akan baca, dikatakan sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saudara, setelah Musa mati, Tuhan berbicara pada Yosua, dikatakan hambaku Musa sudah mati. Apakah Yosua tidak tahu bahwa Musa sudah mati? Yosua sangat tahu Musa sudah mati. Tetapi di sini Tuhan mengingatkan, cara-caranya Musa itu yang lama, tidak akan lagi digunakan dengan di zamanmu sekarang Yosua. Tuhan akan pakai dengan cara-cara yang baru. Nah saudara, oleh sebab itu jangan pakai cara yang lama. Saudara dan saya harus tanya Tuhan. Dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam pelayanan kita, dalam segala aspek kehidupan kita, kita harus tanya Tuhan. Tuhan, di zaman sekarang ini, di tengah-tengah pandemi ini, saya percaya Engkau tetap berkuasa, Engkau tetap Allah yang sanggup menolong kami semua. Tapi beritahukan kami Tuhan, cara-caranya, apa yang harus kami lakukan seperti yang Engkau kehendaki. Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku, kata Tuhan. Tuhan yang suruh kita untuk berseru. Lalu dia katakan, aku akan menjawab dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang engkau tidak ketahui. Saudara, biarlah seperti Yosua, dia selalu berseru pada Tuhan, dia bertanya, Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Demikian kita pada zaman ini. Tuhan memberi perintah kepada Yosua dan bangsa Israel untuk mengikuti tabut Allah, untuk menjaga jarak
jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh. Kenapa? Karena Tuhan katakan, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Nah saudara, ini yang kita harus mengikuti Tuhan di zaman sekarang ini. Percayalah, Tuhan punya rancangan damai sejahtera. Tuhan punya rancangan keselamatan, kesejahteraan untuk setiap saudara dan saya. Tuhan memberikan kita rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Dia tidak pernah berubah. Dia Allah yang sangat baik untuk setiap kita semua. Yang percaya katakan amin. Di ayat yang kelima dikatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan kepada Yosua dan janji Tuhan juga kepada kita. Kalau dulu Tuhan pernah tolong kita, kalau dulu Tuhan menyertai kita, saya percaya sekarang pun dan bahkan sampai selama-lamanya, Dia, Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan saudara dan saya sendirian. Saya percaya janji Tuhan yang baik pasti akan digenapi untuk setiap saudara dan saya. Amin saudaraku. Nah saudara, kita semua tahu kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat dekat. Kita mendengar pesan daripada gembala sidang kita tentang Pentakosta ketiga. Akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Kita juga tahu bahwa Tuhan akan membangkitkan dan sedang membangkitkan generasi muda ini. Diberikan kuasa untuk dapat menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara, saya percaya penuaian jiwa bicara soal keselamatan bagi jiwa-jiwa. Dan orang-orang yang diselamatkan pasti hidupnya akan diberkati oleh Tuhan, akan dilindungi oleh Tuhan. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Pencuri itu iblis. Iblis kerjanya hanya mencuri, membunuh dan membinasakan umat manusia. Tetapi Yesus berkata, aku datang supaya mereka, yaitu saudara dan saya, mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Saudara, Tuhan lahir dalam dunia ini, Dia mati dengan penderitaan yang luar biasa untuk supaya saudara dan saya yang percaya pada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita memiliki keselamatan dan kita hidup diberkati oleh Tuhan, mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan, mengalami mujizat. Dia lakukan semuanya untuk saudara dan saya karena Dia sangat mengasihi kita. Saudara yang kasih Tuhan, ini yang Tuhan kerjakan untuk kita sehingga janji Tuhan pasti akan digenapi untuk setiap saudara dan saya yang percaya dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada pesan Tuhan khusus untuk Yosua. Dari ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Tuhan bicara kepada Yosua, dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yakinlah dan beranilah akan janji Tuhan, bahwa Tuhan sudah memilih, menetapkan Yosua. Melalui Yosua, melalui kehidupannya, melalui pelayanannya, maka satu bangsa akan mengalami janji Tuhan yang dijanjikan kepada Musa. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya pesan ini juga untuk setiap saudara dan saya. Saudara dipilih oleh Tuhan, bukan saudara yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih saudara dan saya. Dan Tuhan tetapkan kita untuk kita pergi dan menghasilkan buah, sehingga apa yang kita minta kepada Bapa dalam nama Yesus diberikannya kepada kita. Saudara dipilih oleh Tuhan. Melalui hidupmu, seisi keluargamu pasti akan diselamatkan, diberkati, mengalami mujizat, mengalami kesembuhan. Maukah saudara dan saya menguatkan dan meneguhkan hati kita untuk tetap setia kepada Tuhan? Saudara, mungkin saudara adalah seorang ayah, seorang suami. Melalui hidupmu, keluargamu pasti akan diselamatkan. Mungkin kau seorang wanita, seorang ibu, seorang istri, atau engkau mungkin seorang anak. Mungkin keluargamu belum semuanya percaya pada Yesus. Tapi percayalah, waktu engkau meneguhkan hatimu, bahwa engkau tahu bahwa engkau dipilih oleh Tuhan, melalui hidupmu, sisi keluargamu pasti akan diselamatkan, diberkati, mengalami mujizat, mengalami kesembuhan, mengalami janji Tuhan yang baik untuk saudara dan saya. Mungkin juga engkau adalah
pemimpin dalam perusahaanmu. Mungkin engkau seorang ketua kelompok sel, ketua kul, gembala kul. Atau mungkin juga seorang gembala dari sebuah gereja. Dengar baik-baik, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan sudah menentukan memilih engkau melalui hidupmu, maka orang-orang yang bersama dengan engkau akan mengalami janji Tuhan yang luar biasa. Yang percaya, katakan amin. Pesan Tuhan kepada Yosua, dan tentu saja untuk setiap saudara dan saya juga. Dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, saya percaya Yosua waktu menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel, dia juga mengalami namanya kegentaran. Mungkin dia berkata, apakah saya akan berhasil membuat bangsa ini mencapai janji Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada Musa? Saudara, waktu Tuhan kasih perintah ini ada satu perkataan atau kalimat dikatakan, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Siapa di sini yang ingin berhasil dan beruntung dalam kehidupan kita? Pasti setiap kita semua, saudara dan saya, kita ingin berhasil. Saudara, berhasil di sini yang pertama adalah kita akan berhasil mengatasi setiap masalah yang kita hadapi. Tapi berhasil yang kedua adalah apa saja yang kau kerjakan berhasil dan beruntung. Kenapa? Sebab Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai Yosua dan bangsa Israel, sehingga apa yang baik yang Tuhan janjikan semuanya terpenuhi. Bagaimana caranya supaya saudara dan saya kita bisa berhasil dan beruntung seperti yang dialami oleh Yosua dan bangsa Israel? Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu untuk sungguh-sungguh bertindak sesuai dengan hukum, dengan perintah yang Tuhan berikan kepada Musa hambanya. Saudara, tentu saja sekarang Tuhan ingin setiap kita semua dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hati kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita memperkatakan firman Tuhan, merenungkannya, melakukannya, supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara dan saya, kita perlu setiap hari baca firman Tuhan, baca Alkitabmu, renungkan dan lakukan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan akan membuat saudara dan saya berhasil dan beruntung dalam hidup ini. Kenapa kita akan berhasil? Firman Tuhan berkata begini, barang siapa mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, dia akan mentaati firman-Ku, perintah-Ku. Orang yang mengasihi Tuhan, yang mentaati firman Tuhan, itu disertai oleh Tuhan, disertai oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, jangan heran, engkau akan bisa berhasil mengatasi masalah hidupmu. Dan engkau akan berhasil apa yang kau lakukan di tengah-tengah pandemi ini. Ada keberuntungan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya, katakan amin. Kuatkan dan teguhkan hatimu untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sekalipun mungkin hari ini keadaan belum berubah, percayalah, cepat atau lambat, pertolongan Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, pasti akan datang untuk setiap saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Berikutnya, Tuhan juga memberikan perintah kepada Yosua, dikatakan di ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Saudara, ini bukan anjuran, bukan saran, bukan dihimbau, tapi Tuhan katakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, Tuhan kasih perintah untuk saudara dan saya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yakinlah Tuhan menyertai kita. Ini perintah, kita harus menguatkan, meneguhkan hati kita. Sama seperti Raja Daud di 1 Samuel 30 ayat 6. Firman Tuhan berkata, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu.
Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, mungkin hari-hari ini ada yang sudah mulai tawar hati, mulai kecut, mulai bingung, mulai kecewa, putus asa. Tapi biarlah kita menguatkan hati kita, kepercayaan kita kepada Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, Tuhan yang selalu menyertai saudara dan saya. Saudara perlu ambil waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Saya percaya waktu kita menanti-nantikan Tuhan, menunggu pertolongan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang baru. Tuhan akan memperbaharui kita semuanya. Dan sehingga kita bisa mengatasi setiap masalah yang kita hadapi. Amin, saudaraku. Dan di ayat yang ke-12 dari Yosua 1, Yosua berbicara kepada orang Ruben, kepada orang Gad, kepada suku Manasye yang setengah itu, bahwa mereka harus ikut berjuang bersama-sama dengan saudara-saudaranya yang lain. Dan saudara, apa respon daripada pasukan di mana Yosua berbicara kepada mereka? Segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengar perintah Musa, demikianlah kami akan mendengar perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, ia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara, bukan hanya Tuhan yang memberikan perintah kepada Yosua untuk kuatkan dan teguhkanlah hatimu, tetapi ada orang-orang juga yang berdiri bersama dengan Yosua. Saya percaya, saudara, jangan takut, tapi kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab Tuhan Yesus menyertai saudara dan saya di zaman seperti ini. Dan juga ada orang-orang yang Tuhan tentukan berdiri bersama kita, berjalan bersama kita, untuk semua janji Tuhan terjadi atas hidup kita, atas kota kita, dan atas bangsa kita. Saya percaya penuaian jiwa yang terbesar pasti terjadi untuk bangsa kita Indonesia. Mari kuatkan dan teguhkanlah hati kita. Semua janji-janji Tuhan yang baik, tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya pasti akan digenapi untuk saudara dan saya yang percaya, mengasihi, dan berharap hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya ini yang harus kita pastikan, bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai saudara dan saya, karena kita berjalan dalam rencana dan rancangannya. Jangan takut, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saya tidak tahu keadaan saudara pada hari ini. Mungkin ada yang sedang mengalami pergumulan, putus asa. Mungkin ada yang berkata, aku rasanya mau mundur saja. Aku rasanya sudah tidak kuat lagi. Aku tidak bisa lagi menghadapi keadaan seperti ini. Saudara, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janji Tuhan pasti akan digenapi. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Jangan lupa, saudara tidak berdiri hanya untuk dirimu sendiri secara pribadi. Tapi ada orang-orang sekitarmu yang kita harus layani. Mungkin itu keluarga kita, mungkin itu teman-teman kita di kantor, di kampus, di sekolah, mungkin itu teman-teman kita di gereja, di mana engkau dipercayakan sebagai pemimpin. Mari saudara, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan Yesus mengerti keadaan kita. Tuhan Yesus mengerti kebingungan kita. Tuhan Yesus mengerti keputusasaan saudara dan saya. Dia pernah alami hal yang sama, bahkan lebih berat daripada apa yang pernah kita alami. Kalau saudara ingat, waktu Yesus di Taman Getsemani, dia begitu ketakutan, seperti mau mati rasanya. Dia bilang itu kepada murid-muridnya. Saudara, lalu apa yang dilakukan? Dia berdoa kepada Bapa di sorga. Dia berkata, ya Bapa, jikalau boleh, jikalau mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi jangan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang jadi. Yesus dengan rela, dia lakukan kehendak Bapa. Dia mati di atas kayu salib. Untuk saudara dan saya diselamatkan. Untuk kita boleh mengalami kesembuhan, mengalami mujizat,
mengalami pemulihan. Dia lakukan untuk saudara dan saya. Inilah keyakinan kita. Kita pasti mengalami keselamatan, mujizat, kesembuhan, pemulihan, berkat-berkat karena kasih Yesus. Yesus sudah lakukan itu semua untuk saudara dan saya. Bagian kita hanyalah, ayo kita percaya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saya percaya hari ini juga Tuhan menjamah hidupmu. Engkau tidak akan pernah sama lagi. Engkau bangkit dan engkau akan jadi berkat bagi banyak orang, bagi generasi ini. Mari kita tundukkan kepala semuanya. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Berapa banyak daripada saudara pada saat ini berkata, Tuhan, kuatkan aku Tuhan, pulihkan hatiku Tuhan, aku mau bangkit kembali, supaya janji Tuhan terjadi dalam hidupku, untuk keluargaku. Mari taruh tanganmu di dada, berseru pada Yesus saat ini. Yesus akan menguatkan engkau, memulihkan engkau. Tuhan, jamah setiap anak-anakmu di rumah Tuhan. Jamah saat ini ya Tuhan, jamah. Curahkan kasih-Mu ya Tuhan. Pulihkan semuanya ya Bapa. Berikan jalan keluar ya Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak. Pakai semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Biar melalui hidup mereka Tuhan, banyak orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami keselamatan, mujizat, kesembuhan, pemulihan. Tuhan, terima kasih banyak. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.